Saudara, kembali lagi di dalam pertemuan kita yaitu Petamburan Bible Study, dan malam ini suatu kesempatan yang baik untuk kita kembali diperlengkapi. Baik saudara, kita akan memulai di dalam doa. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk malam ini kami kembali di dalam pembelajaran melalui PBS. Kiranya Tuhan hadir dan menolong kami sehingga Tuhan memberkati pertemuan ini dari awal hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan memulai. Haleluya. Amin. Ya, hari ini kita akan membawakan satu tema ya, karena materi kita cukup panjang. Jadi materi ini akan saya sampaikan dalam 2 sesi, 2 kali pertemuan, yaitu dengan tema conscience atau hati nurani manusia. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang bagian yang pertama. Nah, saudara, dalam pandangan umum, hati nurani ya, dalam ungkapan sehari-hari biasa disebut dengan nurani ya. Kemudian juga biasa disebut dengan suara hati ya. Dalam bahasa Indonesia kata hati nurani itu kemungkinan dari bahasa Arab ya, dengan kata nur yang berarti cahaya atau terang, yang selalu dikaitkan dengan terang atau cahaya yang memberikan keinsafan moral ya terhadap seseorang. Lalu saya juga mengutip di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia ya, karangan Purwadarminta, dikatakan bahwa hati nurani artinya hati yang telah mendapat cahaya atau terang Tuhan ya. Nah, dalam pengertian bahasa Ibrani, maka dalam bahasa Ibrani yang bertalian dengan kata nur atau cahaya, yaitu kata yang sepadan dari bahasa Ibrani adalah kata nir ya, yang artinya pelita. Dan dalam bahasa Ibrani yang sering digunakan adalah nehara, yang diterjemahkan dalam bahasa Latinnya adalah conscientia. Nah, dari kata conscientia dalam bahasa Inggris maka terbangun conscience, yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hati nurani atau suara hati ya. Tetapi di dalam Perjanjian Baru ya, tadi kita melihat dalam Perjanjian Lama, dalam teks Perjanjian Baru ya, kata hati nurani dipakai dengan kata sunaidesis. Kata sunaidesis terdiri dari 2 kata, yaitu sun yang artinya bersama-sama atau turut serta, dan eido yang berarti mengetahui. Jadi sunaidesis berarti ikut sama-sama mengetahui. Sunaidesis memiliki pengertian yang sama dengan konsensia. Dalam bahasa Inggris, kata sunaidesis dapat diterjemahkan dengan co-perception atau bersama-sama memahami. Ini berkaitan dengan moral consciousness atau kesadaran moral. Nah, di dalam Perjanjian Lama
kata hati nurani terdapat di dalam Mazmur 16 ayat yang ke-7. Dikatakan ayat ini berbunyi, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya Bapa." Maksud saya ulangin, Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan, "Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku, ya pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku." Ya, dari kata hati nurani dalam bahasa Ibraninya adalah kilya, yang memiliki arti kidneys atau ginjal. Ya, kidneys adalah bahasa Inggris yang berarti ginjal. Nah, fungsi ginjal di dalam tubuh manusia sebagaimana kita ketahui adalah untuk mengeluarkan atau memisahkan produk buangan metabolisme dari darah. Ya, termasuk racun-racun, ya, segala sesuatu yang tidak diperlukan bahkan yang merugikan bagi tubuh, maka di situ dipisahkan oleh ginjal. Ya, memang ini suatu yang menarik, saudara kasih Tuhan, bahwa dalam bahasa Ibrani ini menggunakan kata kilya atau dalam bahasa Inggrisnya adalah kidneys dan dalam bahasa Indonesianya adalah ginjal. Ya, sebagaimana ginjal itu penting di dalam kehidupan manusia. Seperti tadi saya katakan bahwa ginjal itu berfungsi untuk memisahkan, ya, produk metabolisme dari darah. Ya. Sehingga ginjal ini sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Tanpa ginjal maka darah kita itu bisa tercemari dengan racun. Artinya darah kita menjadi tidak bersih, ya, dan justru membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. Oleh karena itu kita bersyukur dengan fungsi ginjal yang bagus itu akan bisa memisahkan hasil-hasil produk dari metabolisme dari darah kita. Nah, sehingga fungsi daripada ginjal itu benar-benar membuat darah kita tetap bersih. Ya. Nah, demikian pula fungsi daripada hati nurani, ya, untuk memisahkan apa yang baik dan yang buruk. Ya, maka hati nurani sebagai pengontrol sikap, ya, dan perilaku kehidupan seseorang. Tetapi jika hati nurani seseorang itu tidak dewasa, ya, yang sering dipakai oleh bahasa sehari-hari dengan hati nurani yang tumpul, ya, maka manusia tidak memiliki kesadaran batin, ya, yang baik, sehingga tidak dapat menjadi pengontrol yang baik pula di dalam perilakunya. Nah, disinilah peran antara hati nurani yang digambarkan dalam teks ini adalah ginjal, ya. Maka sebagaimana fungsi ginjal memisahkan produk-produk buangan, ya, produk-produk yang beracun, ya. Demikian pula hati nurani kita, dia akan memisahkan, ya, segala apa yang baik dan yang buruk. Nah, di sini peran ini sangat penting karena apa? Karena dengan adanya kedewasaan maka manusia memiliki kesadaran batin yang bisa memilah antara yang baik dan yang buruk. Ya. Nah, di sini berperan sebagai pengontrol. Jadi hati nurani yang ada pada manusia, saudara, itu bisa dikatakan sebagai inti daripada pengertian. Ya. Inti dari pengertian seseorang terhadap apa saja yang dianggap benar atau salah. Ya. Maka dengan hati nurani itulah seseorang memilah
mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang sopan atau yang tidak sopan, mana yang pantas atau tidak pantas, mana yang boleh atau tidak boleh. Nah, di sini peran daripada hati nurani sangat penting. Ya, karena itu seringkali disebutkan bahwa hati nurani manusia itu bisa disebut sebagai inti pengertian. Ya, karena di dalamnya seseorang memiliki pengertian untuk membedakan apa yang baik dan yang tidak baik, apa yang boleh dan tidak boleh, pantas dan tidak pantas, dan lain-lain. Ya, jadi termasuk hal-hal yang bernilai tinggi atau yang tidak bernilai, termasuk juga kebenaran atau bukan kebenaran. Ya. Karena itu, saudara, kita perlu memahami betul dan supaya kita bisa mengelola hati nurani kita ini dengan baik. Ya. Lalu pertanyaan berikutnya adalah di mana sebetulnya letak hati nurani manusia ini? Nah, kalau kita mau menjawab pertanyaan ini, saudara, kita harus berangkat dari struktur permanen manusia. Ya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-23 dikatakan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ya, maka berpijak dari ayat ini kita mengetahui bahwa struktur permanen daripada manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ya, mungkin di dalam bahasa biologi disebut dengan trikotomi. Ya, memang para ahli ada yang menganut paham trikotomi, ada juga yang menganut paham dikotomi. Ya, karena kalau dalam paham dikotomi itu struktur manusia hanya ada dua, yaitu tubuh dan jiwa, karena tubuh dan roh, karena jiwa sudah termasuk ada di dalam roh. Ya, nah kita berpijak dari ayat ini saja bahwa struktur manusia meliputi tiga, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Ya. Lalu saudara-saudara, di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-7, kalau kita bicara tentang struktur permanen daripada manusia, maka kita tidak bisa melupakan ayat ini, yaitu Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ya, di situ dikatakan, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, perhatikan saudara bahwa di dalam ayat ini dikatakan ketika manusia membentuk, Tuhan membentuk manusia dari debu tanah, maka Allah menghembuskan nafas hidup sehingga manusia itu menjadi makhluk hidup. Ya. Nah, yang perlu kita pahami bahwa kata nafas, ya, dalam bahasa Ibrani itu ada dua yang menggunakan kata ruah, ya, dan nesama. Ya. Kata ruah biasanya ini menyangkut tentang pribadi dan kehidupannya. Ya. Sedangkan kata nesama ini menyangkut tentang kesadaran manusia, yaitu tempat hati nurani. Ya, jadi berpijak dari ayat ini, maka saudara, bahasa yang dipakai di dalam teks ini untuk kata nafas itu adalah nesama. Ya, berarti dalam ayat ini bisa dikatakan ketika Allah menciptakan atau membentuk manusia itu dari debu tanah, ya, maka Allah menghembuskan nesama ke dalam hidungnya.
maka manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, nah dengan gambar ini kita mencoba untuk membayangkan, saudara, bagaimana ketika Tuhan menciptakan manusia, membentuk manusia dari debu tanah, lalu menghembuskan nafas itu. Nah, dengan gambar ini saya harap kita bisa menangkap dengan baik. Artinya, saudara kasih Tuhan, ketika roh atau nezama yang dihembuskan oleh Allah, ya, dan kepada tubuh yang terbuat dari debu tanah itu, maka ketika roh yang dari Allah itu menyatu dengan tubuh yang terbuat dari tanah itulah, maka jadilah makhluk hidup. Ya, jadi dengan gambar, ilustrasi gambar ini, ya kita bisa membayangkan. Jadi di situ ada roh Allah yang menyatu dengan debu dan tanah itu, menyatu sehingga saudara jadilah makhluk hidup yang disebut dengan manusia. Ya. Nah, lalu di dalam proses ini, saudara-saudara, bisa juga dibayangkan atau kita coba untuk alternatif yang lain, yaitu sama dengan proses pembuahan. Ya, jadi kita membayangkan kalau tadi debu tanah yang dibentuk untuk menjadi manusia, lalu Allah menghembuskan roh, maka roh itu menyatu dengan debu tanah, maka jadilah manusia. Nah, sama halnya dengan proses daripada pembuahan dari manusia, yaitu dari sperma atau benih pria, ya, ketika bertemu dengan ovum, yaitu sel telur benih wanita, maka pertemuan itu akan membentuk atau menghasilkan zigot, ya, zigot atau bakal bayi, ya, bakal janin, ya, sampai akhirnya dalam proses pertumbuhannya maka menjadilah bayi, ya, atau janin yang dikandung di dalam kandungan seorang wanita. Ya, maka dari dua gambar ini saya mengajak saudara untuk menangkap bahwa bagaimana struktur daripada manusia yang dibentuk dari debu tanah lalu mendapatkan roh dari Allah, jadilah makhluk hidup. Maka seperti di dalam pembuahan, maka sperma pria dan ovum atau sel telur dari wanita ketika dia menyatu, ya, maka disitulah akan terbentuk makhluk hidup, ya, sehingga dari zigot itu akan berkembang menjadi bayi, menjadi janin, sehingga terus dalam pertumbuhannya sampai akhirnya lahir seorang bayi. Nah, pada waktu bayi baru lahir, ya, itu sejatinya sudah memiliki tubuh dan roh, ya, karena di situ sudah menyatu, ya, antara sel pria dan sel telur dari wanita itu sudah menyatu, maka di situ sudah ada kehidupan, ya. Jadi di situ sudah ada tubuh, sudah ada roh di dalamnya, ya. Tetapi jiwanya belum lengkap atau jiwanya masih kosong. Dalam arti ibarat kertas begitu, ya, masih putih, belum ada goresan apapun, ya. Jadi benar-benar masih bersih, ya, masih kosong, belum ada apa-apa, ya. Maka demikian pula hati nurani yang ada di dalam nezama, ya, yang ada di dalam roh kita, ya. Jadi hati nurani di dalam roh kita ketika manusia atau ketika kita baru lahir itu masih kosong, belum ada isi apa-apa, saudara. Ya. Nah, pada saat itu memang belum terbentuk sama sekali, ya. Jadi nezama atau
roh ya yang dimana tempat hati nurani itu berada ya, itu benar-benar belum terisi apa-apa ya. Dengan demikian hati nurani yang ada di dalam bagian terdalam manusia ini, saudara, yang di dalam roh itu, disitulah letak daripada hati nurani ya. Jadi roh atau nezama ya yang kita dapatkan dari Allah, maka di dalamnya itulah hati nurani manusia ya. Nah, maka seiring dengan pertumbuhan perjalanan waktu dari anak yang baru dilahirkan ya, kemudian dia bertumbuh ya, maka di dalam pertumbuhan itu jiwanya menjadi semakin lengkap ya, dan mulai memiliki kesadaran ya. Karena apa? Karena dalam masa pertumbuhan anak itu, maka panca inderanya sudah mulai menangkap banyak hal ya. Sudah mulai menangkap banyak hal. Mungkin dari matanya dia melihat segala sesuatu, dari pendengarannya melihat segala sesuatu. Nah, apa yang dilihat, apa yang didengar oleh manusia itu akan masuk terekam di dalam hati nuraninya ya. Akan terekam di dalam hati nuraninya. Karena itu alat yang paling banyak menyerap tentang segala sesuatu di sekitar manusia itu adalah mata dan telinga ya. Jadi mata dan telinga ini akan menghimpun segala hal dan itu akan masuk ke dalam hati nurani manusia ya. Karena itu pada bagian ini saudara, kalau saudara masih memiliki anak-anak yang sedang masa di dalam pertumbuhan, nah di sini perlu kita mewaspadai. Karena apa? Karena di masa-masa itu mereka akan memasukkan segala hal itu di dalam hati nuraninya ya. Kalau mereka mendapatkan input-input yang baik, input-input rohani yang diajarkan oleh Alkitab, maka dia akan memiliki hati nurani yang baik ya. Tetapi kalau lingkungan di sekitarnya ya, baik itu keluarga atau komunitas yang lain, lingkungan dari keluarganya memberikan input yang tidak baik ya, yang jahat dan sebagainya, maka di situ akan membentuk hati nurani yang jahat. Karena itulah pentingnya bagi setiap kita, saudara kasih Tuhan, memahami hal ini. Supaya apa? Supaya kita benar-benar ya memberikan pendampingan, memberikan pengajaran, memberikan teladan kepada anak-anak itu, saudara, itu dengan teladan yang baik. Ya. Kalau mereka melihat teladan yang baik, pasti teladan yang baik itu akan kerekam di dalam hati nuraninya. Dan sebaliknya, kalau yang dilihat itu pemandangan-pemandangan yang tidak baik, ya, mungkin antara suami istri saling memaki, ya, atau saling memukul, ya, itu akan menciptakan hati nurani pada anak ini adalah hati nurani yang kekerasan. Ya. Nah, ini akan membentuk anak ini sampai kepada dewasa memiliki kepribadian yang keras. Ya. Karena itu pada bagian ini saudara, mari kita cermati dengan baik bahwa hati nurani itu terbentuk ya oleh karena lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, khususnya anak-anak yang masih membutuhkan input-input yang baik, maka sebaiknya saudara kita tempatkan anak-anak kita itu pada lingkungan yang baik. Ya, maka dengan lingkungan yang baik, dia akan mendapatkan input yang baik, maka dia memiliki hati nurani yang baik. Ya, jadi apa yang masuk di dalam jiwa, itulah yang akan mewarnai hati nurani mereka. Ya. Kalau mereka
saya percaya kalau kita tempatkan anak-anak di dalam komunitas keluarga yang baik, ada di dalam komunitas gereja yang baik, maka saya percaya dia akan memiliki hati nurani yang baik. Ya, jadi di situ nampak bahwa kualitas daripada nezamah, ya, di mana tempat hati nurani kita berada, di situ mulai terisi. Ya, setiap hari dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia dengar, ya, itu akan mengisi hati nurani manusia, hati nurani anak-anak kita, sehingga kita bisa berjuang, berusaha supaya anak-anak kita tidak tercemar oleh ya pendengaran ataupun penglihatan yang tidak memuliakan Tuhan. Artinya seperti gitu ya, saudara. Ya. Lalu hati nurani juga disebut sebagai pelita Tuhan, ya. Seperti terdapat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-27, demikian bunyi firman Tuhan, ya. Roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Ya. Artinya bahwa roh manusia atau nezamah, ya, tempat di mana hati nurani itu berada, itu bisa menjadi mata Tuhan, ya, menjadi pelitanya Tuhan, menjadi kameranya Tuhan. Mungkin dalam bahasa kekinian, ya, menjadi kameranya Tuhan yang menyelidiki seluruh keberadaan hidup seseorang. Ya. Jadi saudara, kalau menurut Amsal ini bahwa roh manusia, roh yang ditempatkan oleh Allah di dalam diri manusia, ya, itu adalah pelita Tuhan, itu adalah kameranya Tuhan, ya, yang menyelidiki seluruh keberadaan manusia. Ya. Jadi kalau saudara, jangankan saudara berbuat jahat, ya, atau kasarnya jeleknya misalnya memukul orang misalnya, ya, atau memarahin orang, ya. Sejatinya sebelum saudara marah, baru berniat saja, itu sudah kerekam oleh mata Tuhan. Ya. Jadi roh yang ditempatkan di dalam diri kita itu seperti pelita Tuhan, itu kameranya Tuhan. Karena itu saudara, dari ayat ini kita bisa mengingatkan satu dengan yang lain betapa pentingnya kita harus menjaga hidup ini, saudara kasih Tuhan, karena Tuhan telah menempatkan kamera di dalam diri kita, ya, sehingga baru kita berniat saja itu Tuhan sudah tahu, ya, itu sudah kerekam, saudara kasih Tuhan, ya. Jadi bahwa roh yang ditempatkan oleh Allah itu menjadi mata Tuhan yang menyelidiki segala keberadaan hidup seseorang, ya. Bahkan sampai hal yang terdalam atau yang tersembunyi dalam diri seseorang itu Tuhan tahu, ya. Artinya hati nurani manusia ini memiliki kemampuan untuk mengenali keberadaan diri kita sendiri dengan tepat, ya. Jadi saudara, sebetulnya bahwa hati nurani kita ini, saudara, ini yang paling tahu tentang siapa kita, ya. Kalau kita suka niat-niat yang jahat, suka niat-niat yang memfitnah, ya, saudara, sejatinya kita sudah bisa menilai siapa diri kita. Meskipun fitnahnya itu belum sampai terjadi, baru niat saja, ya kan? Jadi baru niat itu saja, saudara-saudara, itu kita sudah bisa mengukur bahwa di dalam diri kita itu seringkali memiliki niat yang jahat. Tapi sebaliknya juga kalau kita seringkali ingin niat berbuat baik, berarti saudara kita bisa menilai bahwa diri kita sebetulnya adalah pribadi yang baik. Karena ingin selalu berbuat baik, meskipun kadang-kadang belum kesampaian, kadang-kadang meskipun tertunda, tetapi minimal kita bisa menilai bahwa di dalam diri kita itu ada pribadi yang baik. Ya, sebaliknya kalau kecenderungannya adalah niat yang jahat,
berarti di dalam diri kita ini adalah pribadi yang kurang baik. Nah, di sini peran kita adalah kita bisa menilai jika kecenderungannya adalah tidak baik, maka hati nurani kita, saudara, itu sudah memberikan peringatan kepada kita. Hendaknya yang tidak baik ini tidak lagi muncul di dalam perbuatan kita. Ya. Jadi ini menarik, saudara kasih Tuhan, kalau kita ingin mendalami tentang roh manusia yang ditempatkan oleh Allah sebagai pelita Tuhan, saudara, ini menarik. Kemudian yang berikutnya, ya, berkaitan dengan roh manusia yang ditempatkan Allah adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, ya. Berarti saudara kasih Tuhan bahwa roh manusia, ya, atau roh yang ditempatkan oleh Allah di dalam manusia ini, ya, mampu menyelidiki sampai seluruh lubuk hati kita. Ya, karena itu saya katakan bahwa dengan hati nurani yang Tuhan berikan bagi kita, sejatinya kita sudah bisa mengoreksi keadaan batiniah kita. Ya, sehingga kalau kecenderungannya seperti tadi saya katakan, kecenderungannya adalah jahat, maka kita sebetulnya dengan hati nurani yang diberikan oleh Tuhan, kita bisa mengoreksi. Jangan sampai niat itu menjadi kenyataan misalnya, ya. Nah, justru sebaiknya tidak lagi memunculkan niat-niat yang jahat, ya, tetapi mengubahnya dari niat yang jahat menjadi niat-niat yang baik. Nah, jadi di sini berdasarkan Amsal 20 ayat 27 ini, maka ketika dikatakan dalam ayat ini menyelidiki seluruh lubuk hatinya, maka kita diajak lewat ayat ini supaya melalui hati nurani kita, ya, kita bisa mengoreksi keadaan batiniah kita sendiri, ya, sehingga kita tidak sampai terus terjerumus melakukan tindakan-tindakan, ya, yang terdorong oleh karena hati nurani atau niat yang jahat, ya. Nah, jadi saudara, berkaitan dengan Amsal pasal 20 ayat 27 ini, bahwa roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya, maka kita memiliki kemampuan, ya, untuk mengoreksi diri kita sendiri, ya, dan berani membuka diri, memberi diri, atau ya menyerahkan diri untuk dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Karena apa? Karena kecenderungan manusia memang jahat, tapi kecenderungan Roh Kudus adalah memimpin dalam kebaikan. Karena itu ketika kita menggali ayat ini, maka saudara kasih Tuhan, kita bersyukur bahwa Tuhan memberikan hati nurani, ya, di mana melalui hati nurani kita diajar untuk memisahkan, ya, mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Dengan adanya kita bisa memisahkan mana yang baik dan tidak baik, ya, kita akan mendapatkan pertolongan pimpinan Roh Kudus supaya kita bisa terus memilih yang baik, ya. Jadi kalau hati nurani kita, saudara kasih Tuhan, tidak atau tanpa pimpinan Roh Kudus, maka hati nurani kita selalu ada di dalam peperangan yang disebut dengan peperangan batin, ya, peperangan batin, ya. Keinginan sih berbuat yang baik, tetapi justru yang terjadi adalah perbuatan yang jahat, ya. Tetapi kalau kita memberi diri untuk terus-menerus dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati nurani kita akan terus bisa memisahkan dan mengarahkan seluruh sikap perbuatan kita kepada hal-hal yang baik yang sesuai dengan pimpinan Roh Kudus, sehingga hati nurani kita menjadi cerdas, ya, untuk selalu mengerti kehendak Allah. Atas pimpinan Roh Kudus, hati nurani kita menjadi hati nurani yang terdidik, ya. Karena itu saya menggunakan kata hati nurani yang cerdas,
Karena apa? Karena terus dibimbing oleh Roh Kudus. Dengan dibimbing oleh Roh Kudus itu, maka hati nurani kita menjadi cerdas, kita menjadi sangat peka dalam membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan kehendak Allah. Ya. Dengan demikian saudara, orang-orang yang terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus, maka hati nuraninya akan semakin cerdas dan segala perbuatannya pasti dia akan mengikuti kehendak Allah. Ya. Tidak pernah menyimpang dari kehendak Allah. Karena apa? Karena hati nuraninya ada di dalam kendali daripada Roh Kudus. Karena itu inilah pentingnya ya, setelah beberapa hari kita mengalami pencurahan Roh Kudus, maka kenapa orang-orang berjuang untuk mengalami kepenuhan Roh Kudus, berjuang untuk dipimpin oleh Roh Kudus, saudara? Karena betapa berat perjuangan ya di dalam kehidupan kita, di mana kita terus-menerus ada di dalam persimpangan, tarik-menarik kepentingan. Ya. Tetapi di dalam pimpinan Roh Kudus, maka kita memiliki hati nurani yang cerdas. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, berkaitan dengan keberadaan hati nurani, ya, hati nurani atau disebut dengan suara hati, ya, ini bersifat subjektif. Ya. Sejatinya bersifat subjektif karena bersumber kepada diri sendiri. Nah, inilah yang perlu kita garis bawahi, bahwa karena hati nurani kita segala outputnya itu adalah bersifat subjektif, ya, karena bersumber daripada diri kita sendiri, ya, maka kita tidak bisa dengan mengidentikan bahwa suara hati kita itu adalah dari Tuhan, ya. Belum tentu, saudara, ya. Karena itu kita tidak bisa mengidentikan bahwa suara hati kita itu adalah suara Tuhan, ya. Kecuali kalau ya hati nurani kita ya ada di dalam bimbingan Roh Kudus. Hati nurani kita memiliki chemistry, ya, hubungan yang erat ya dengan Roh Kudus, memiliki chemistry dengan Tuhan. Maka apa yang tadinya output daripada hati nurani atau suara hati itu yang subjektif, ya, namun oleh karena chemistry-nya dengan Roh Kudus atau dalam pimpinan Roh Kudus, maka yang subjektif itu pun masih bisa dipercaya. Ya. Tetapi sejatinya, saudara, ya, jangan kita mengidentikan bahwa suara hati kita itu adalah suara Tuhan. Ya. Meskipun seringkali suara hati itu ada pengaruh-pengaruh ilahi, ya. Tetapi kita harus sadar bahwa suara hati kita itu adalah subjektif karena ada bersumbernya dari pikiran manusia, bersumbernya dari diri manusia. Ya. Kecuali, ya, ini yang harus kita pahami, kecuali jika hati nurani kita itu berkemistri dengan Roh Kudus. Kecuali hati nurani kita ini ada di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Karena itu, saudara, kalau kita pengen memiliki hati nurani yang cerdas, mari kita terus memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus. Maka saya percaya, ya, dengan chemistry yang baik antara hati nurani kita dengan Tuhan, ya, yaitu dengan Roh Kudus, maka kita akan memiliki hati nurani yang baik. Oleh karena itu, saudara, berkaitan dengan hal ini, hati nurani itu perlu digarap dengan baik, ya, perlu diolah dengan baik, perlu dikelola dengan baik, saudara, agar menjadi hati nurani yang memang sejalan dengan kehendak Tuhan.
ya. Dengan adanya hati nurani kita yang terus-menerus sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kita akan memiliki bukan saja hati nurani yang cerdas, tetapi hati nurani yang ilahi, ya. Nah, mungkin saudara baru dengar ya, hati nurani yang ilahi. Memang benar-benar hati nurani kita ini benar-benar ada di dalam kuasa Tuhan. Sehingga kehendak yang lahir di dalam batin kita itu selalu senada, sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Nah, ini mungkin kalibernya lebih tinggi ya. Kalau kita memiliki hati nurani udah berkelas ilahi, maka saudara kasih Tuhan, kita untuk beribadah itu tidak perlu didorong-dorong. Ya. Kita untuk melayani itu tidak perlu didorong-dorong. Karena apa? Karena hati nurani kita itu sudah berkelas ilahi. Artinya sudah sejalan dengan kehendaknya Tuhan. Ya. Kalau kita sudah sejalan dengan kehendaknya Tuhan, berbuat baik itu tidak perlu dimotivasi dari mimbar. Ya. Memberi itu tidak perlu disuruh-suruh. Ya. Jadi saudara kasih Tuhan, kita akan mendapatkan terus-menerus kekuatan dari Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, saya mengutip dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu Roma pasal 13 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, sebab itu perlu kita menaklukkan diri bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Ya. Jadi Rasul Paulus ingin mengingatkan dalam konteks perikop ini adalah tentang taat kepada pemerintah. Ya. Jadi maksudnya Rasul Paulus begini, ya, jemaat itu untuk membayar pajak misalnya, ya, membayar pajak itu tidak perlu harus nunggu amnesti, tidak perlu harus didorong-dorong, tidak perlu harus diancam dengan hukuman. Ya. Karena apa saudara? Karena itu keluar dari suara hati mereka. Sehingga hal semacam gitu tidak perlu dengan ancaman-ancaman hukuman dan sebagainya. Maka untuk mengembalikan pajak kepada pemerintah itu adalah sebuah kewajiban yang sudah terdorong, yang sudah terbiasa sesuai dengan hati nurani kita yang searah sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi Rasul Paulus mengingatkan seperti itu. Maka dalam konteks kita hari ini saudara-saudara, ya, baik untuk kita melayani Tuhan, melayani dalam pekerjaan Tuhan, atau kita beribadah, saudara-saudara, kalau hati nurani kita itu berkelas ilahi, artinya sudah sejalan dengan kehendak Tuhan, maka kita itu tidak perlu lagi untuk didorong-dorong, ya, sampai ditakut-takutin. Oh, lu nggak ibadah, lu bisa masuk neraka lo. Ya. Lu nggak mau mengembalikan perpuluhan, ya, lu berkatnya ditahan lo sama Tuhan. Ya. Kalau orang memiliki hati nurani yang berkelas ilahi, tidak perlu diancam-ancam seperti itu saudara. Ya. Karena apa? Karena hati nuraninya itu sudah sejalan dengan kehendak Tuhan. Sehingga untuk mengembalikan persepuluhan atau memberikan persembahan itu, saudara, itu sudah sudah kebiasaan dan itu sudah otomatis, ya, akan terlaksana secara rutin dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya saudara kasih Tuhan untuk kita menggarap hati nurani kita ini supaya kita memiliki hati nurani yang bisa sejalan dengan kehendak Tuhan. Ya. Jadi menarik saudara kasih Tuhan kalau kita memahami tentang keberadaan hati nurani kita. Ya. Nah, selain itu saudara, hati nurani itu juga merupakan perumus nilai-nilai kehidupan. Ya. Artinya apa? Artinya hati nurani yang membuat pertimbangan. Ya.
apakah tindakan itu bernilai kebaikan atau kejahatan. Ya. Ini penting ya, karena di situ fungsi daripada hati nurani itu adalah membuat pertimbangan. Ya. Kalau saya melakukan seperti ini nilainya kebaikan atau keburukan. Kalau saya melakukan yang seperti ini memuliakan Tuhan atau tidak memuliakan Tuhan. Ya, jadi fungsi daripada hati nurani ini juga sebagai perumus nilai-nilai kehidupan saudara-saudara. Ya, dengan demikian hati nurani juga merupakan institusi dari diri manusia yang membuat peraturan untuk menentukan apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu saudara-saudara, saya mengingatkan kepada kita semua, mari hati nurani kita ini selalu mendapatkan input dari firman Allah. Ya. Kalau hati nurani kita mendapatkan input dari firman Allah, maka saudara, outputnya itu pasti kebenaran. Ya. Outputnya pasti kebenaran. Ya. Karena apa saudara-saudara kasih Tuhan? Karena inputnya adalah kebenaran. Ya, karena itu saya selalu katakan, ya, kebenaran itu atau firman Tuhan itu sangat penting buat kita supaya kita memiliki rujukan. Ya, karena Alkitab itu akan menjadi rujukan bagi kita untuk menentukan sikap, untuk mengambil sikap yang baik atau yang tidak baik. Ya, karena itu kita harus perlu terus-menerus mengisi hati nurani kita itu dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, dalam Mazmur pasal 16 ayat yang ke-7 dikatakan demikian, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, saudara perhatikan ayat ini. Pemazmur mengatakan, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, jadi pemazmur ini bersyukur. Karena apa? Karena Tuhan telah memberi nasihat. Nasihat dari mana Tuhan memberi nasihat? Adalah dari firman Allah. Nah, firman Allah yang kita baca, yang kita renungkan, itu akan menjadi input buat hati nurani kita. Sehingga dalam Mazmur ini dikatakan bahwa hati nuraniku mengajari aku. Akhirnya oleh karena hati nurani yang terus mendapatkan input dari firman Tuhan, akhirnya hati nurani kita itu mengajari kita supaya kita bertindak, bersikap itu sesuai dengan firman Tuhan yang kita pelajari. Ya, karena itu saya selalu katakan bahwa kita selalu diperhadapkan dengan persoalan-persoalan yang sulit dalam persimpangan untuk memilih kanan atau kiri. Ya, maka untuk mengambil keputusan kita harus merujuk kepada firman Allah. Ya, maka berdasarkan firman Allah itulah maka kita akan mengambil keputusan untuk mengambil ke kanan ataupun ke kiri. Jadi di sini pentingnya saudara bahwa hati nurani manusia itu juga berperan sebagai perumus nilai-nilai kehidupan kita. Ya. Selain itu, hati nurani kita itu juga bisa sebagai hakim. Ya. Sebagai hakim. Ya. Artinya apa? Hati nurani itu bisa memberi sanksi ataupun reward. Ya. Kalau hati nurani kita, ya, itu ternyata melakukan kesalahan, maka hati nurani sebagai hakim itu memberi sanksi. Tapi sebaliknya kalau hati nurani kita melakukan perbuatan yang baik, maka hati nurani akan memberikan reward. Ya, artinya begini saudara, ya, kalau ada seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hati nuraninya, ya, maka jiwanya atau suara batinnya pasti akan merasa terganggu. Ya ampun, ya, kenapa ya? Tadi seharusnya saya menolong orang ini ya. Ya. Waduh, saya jadi nyesel nih. Ya. Seharusnya saya tadi nolong nih orang ini, ya.
orang ini sangat membutuhkan, tapi kehadiran saya tadi saya nggak memberi pertolongan apa-apa. Nah di situ hati nurani kita menjadi hakim, dia memberikan sanksi. Di situ ada perasaan ya suasana batin yang terganggu, ya merasa tidak sejahtera atau menjadi gusar, ya. Tetapi sebaliknya, jika seseorang melakukan sesuatu sesuai dengan hati nuraninya, maka ia akan merasa puas dan bahagia. Itu sebagai rewardnya. Nah, jadi saudara, kalau kita dalam perasaan kita, dalam batin kita, kayaknya Tuhan gerakkan saya untuk mengunjungi si A misalnya, ya. Kemudian kita benar lakukan itu dan kita bertemu dengan si A, ternyata si A mungkin dengan kehadiran kita dia sangat sukacita dan sebagainya, ya. Bahkan kita bisa memberi sesuatu yang dibutuhkan oleh si A yang kita kunjungi, maka saudara, di situ perasaan kita akan menjadi puas, ya, menjadi bahagia. Nah, itu sebagai reward, ya. Jadi ingat, hati nurani kita itu juga bertindak sebagai hakim yang bisa memberikan sanksi maupun memberikan reward, ya. Oleh karena itu sangat penting, ya, pembentukan dan pembangunan hati nurani yang baik, ya, sejak dini, ya. Karena itu saudara-saudara, mungkin kalau kita sudah berumur, ya agak sulit untuk membangun hati nurani, ya. Tapi bagi anak-anak kita, ya, generasi-generasi di bawah kita, maka kesempatan untuk membangun hati nurani itu masih sangat terbuka, ya. Jadi lebih baik sejak dini anak-anak kita itu sudah dibangun hati nurani dengan memperlihatkan teladan yang baik, mengisi dengan input-input yang baik supaya ke depan, ya, mereka memiliki hati nurani yang baik, ya. Dalam hal ini kualitas pendewasaan hati nurani akan berjalan seiring dengan pendewasaan rohani masing-masing individu, ya. Jelas bahwa seiring dengan pendewasaan rohani maka terjadi pula pendewasaan hati nurani. Karena itu bagi kita jangan pernah berhenti untuk belajar Alkitab, ya. Karena kalau saudara berhenti belajar Alkitab, ya, berarti saudara berhenti untuk mendewasakan hati nurani saudara, ya. Oke, hati nurani juga memiliki cara berpikir, saudara, ya. Ada perbedaan antara berpikir dan cara berpikir. Ya, saya membaca satu buku dari Pak Eras, ya. Saya tertarik juga membahas tentang hal ini, saudara, ya. Jadi ternyata berpikir dan cara berpikir itu berbeda, ya. Berpikir itu adalah kemampuan manusia mengamati suatu objek, ya, kemudian menangkap apa yang diamatinya. Ya, misalnya saya mengamati sebuah laptop ini, kemudian saya akan tangkap nih apa yang kira-kira saya temukan dari laptop ini. Oh, laptop ini ternyata warnanya abu-abu, ya, mungkin tidak terlalu sesuai dengan selera saya. Ya, di situ merupakan merupakan pola pikir manusia, ya. Tetapi cara berpikir adalah kemampuan seseorang mempertimbangkan. Nah, di sini bedanya. Cara kemampuan seseorang mempertimbangkan sesuatu dari segala sesuatu yang ditangkapnya oleh kemampuan berpikir untuk mengambil keputusan, ya, atau bereaksi terhadap suatu aksi, ya. Jadi kalau saya tadi mengamati bahwa di sini saya melihat sebuah laptop dengan warna abu-abu, saudara kasih Tuhan, maka saya mengambil keputusan. Ya, saya bisa mengambil keputusan. Nah, ini bukan selera saya mah hitam. Jadi kalau di abu-abu begini, saya kalau disuruh beli, saya nggak mau. Ya, jadi itu
cara berpikir. Nah, cara berpikir seperti itu, saudara, itu melibatkan hati nurani kita. Ya. Jadi dalam hati nurani kita itu memiliki cara berpikir. Karena apa? Karena harus mengambil sebuah keputusan. Nah, untuk mengambil keputusan itu kan butuh pertimbangan. Nah, pertimbangan itu ada di dalam hati nurani kita. Oleh karena itulah saudara, bahwa cara berpikir ya di dalam hati nurani kita itu berkaitan dengan pertimbangan, ya, berkaitan dengan pertimbangan. Nah, di dalam Filipi pasal 2 ayat yang kelima, ya, Filipi pasal 2 ayat yang kelima, untuk menjelaskan bahwa hati nurani itu memiliki cara berpikir, saya menggunakan ayat ini, ya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 5 dikatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Nah, pikiran dan perasaan, saudara, ya. Nah, kata menaruh pikiran dan perasaan Kristus, ya, dalam bahasa aslinya menggunakan kata proneo. Ya, itu berarti kita harus terus-menerus mengisi hati nurani atau nesama atau roh yang ditempatkan oleh Tuhan pada kita dengan kebenaran Kristus sehingga terbangun cara berpikir Kristus. Ya, jadi terbangunlah cara berpikir Kristus. Kenapa demikian, saudara-saudara? Karena cara berpikir Kristus ini sama seperti yang kita baca dari ayat ini, ya, supaya kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Ini adalah cara berpikir Kristus. Cara berpikir Kristus itu seperti apa sih? Cara berpikir Kristus itu adalah semuanya berorientasi kepada keselamatan. Ya, semuanya berorientasi kepada keselamatan. Karena itu saudara kasih Tuhan, mengubah, ya, proses mengubah kebiasaan dosa, ya, menjadi kebiasaan yang memuliakan Tuhan, itu rupanya ada di dalam wilayah hati nurani. Ya. Contoh sederhana, saudara-saudara, kalau seseorang itu bertobat, ya, dia mengaku bertobat, saya sudah bertobat, saya nggak berjudi lagi. Kalau pertobatan itu hanya ada di dalam pikiran, saudara-saudara, ya, oke, dia mengaku dia bertobat, ya, tapi pertobatannya hanya sampai dalam pikiran. Nah, karena sampai dalam pikiran saja, maka ketika ada kesempatan berikutnya, ternyata dia bisa jatuh lagi dalam perjudian. Karena apa? Karena pertobatannya hanya sebatas di dalam pikiran. Tapi kalau pertobatannya sampai jauh ke dalam hati nurani kita, maka disitulah pertobatan yang sejati. Maka meskipun dia dimodalin untuk judi, meskipun dia udah pokoknya kamu gak keluar duit apa-apa, semuanya duit saya, pakailah judi, ya kan? Nah, asalkan kau menang, pakailah judi. Ya, dia tidak akan mau melakukan itu. Karena apa? Karena pertobatannya sudah sampai ke dalam hati nurani. Ya, karena itu saudara, kita sering kali mendapatkan kenapa orang bisa jatuh bangun lagi di dalam dosa yang sama. Entah itu perzinahan, perjudian, atau apa saja, saudara. Karena apa? Karena pertobatannya hanya ada dalam pikiran. Belum sampai kepada hati nurani. Ya. Karena itu dikatakan oleh Rasul Paulus, hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan seperti Kristus. Ya. Hendaklah kita itu mengenakan cara berpikirnya Kristus. Kalau cara berpikirnya Kristus, maka kebiasaan berbuat dosa itu harus diubah menjadi kebiasaan yang memuliakan Tuhan. Nah, disitulah pertobatan yang sejati yang disebut dengan bahasa Yunaninya adalah metanoia. Ya. Oleh karena itulah saudara kasih Tuhan, bahwa mengubah kebiasaan dari kebiasaan dosa atau kodrat dosa diubah menjadi kodrat ilahi, ya, yaitu kebiasaan memuliakan Tuhan, maka saudara kasih Tuhan,
dalam hal ini perlu terus-menerus ya, kesadaran tubuh kita baik di dalam pikiran, perasaan dan kehendak kita ya harus diparalelkan dengan kehendak Tuhan ya. Maka saudara kasih Tuhan ya, intinya kenapa Paulus menasehati agar jemaat senantiasa memiliki cara berpikir ya dalam hati nuraninya seperti Kristus ya, yang ingin mengubah kebiasaan dosa menjadi kebiasaan yang memuliakan Tuhan ya. Jadi kalau kita mengerti tentang apa sih yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ini, saudara-saudara kasih Tuhan, ternyata Rasul Paulus dengan bahasa yang sederhana mengajak supaya jemaat itu ya memiliki cara berpikir seperti Kristus ya. Di dalam hati nuraninya memiliki cara berpikir seperti Kristus, sehingga jangan sampai kebiasaan dosa itu terus terpelihara. Tetapi kebiasaan dosa itu harus diubah ya, menjadi kebiasaan yang memuliakan Tuhan ya. Jadi saudara, seperti tadi saya katakan, karena materi ini cukup panjang, maka kita akan lakukan pertemuan 2 kali. Oleh karena itu saudara, saya berharap saudara minggu depan dapat mengikuti kembali untuk lanjutan daripada materi ini ya di dalam sesi yang kedua. Kiranya hari ini kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan saudara, apabila ada pertanyaan, saudara boleh mengirim pertanyaan saudara melalui WhatsApp. Ya, saudara nanti panitia akan mengolah pertanyaan-pertanyaan yang saudara sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan tutup di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan di mana kami boleh terus belajar, kami terus boleh diperlengkapi, biar kiranya apa yang dapat kami pelajari malam ini ya Tuhan, Tuhan campur tangan dan Tuhan yang menyempurnakan sehingga kami mendapatkan berkat yang seutuhnya dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin.